Video edukasi kesehatan reproduksi pranikah. Halo, perkenalkan nama saya SS dari Nuryanti. Saya mahasiswi dari jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Baik, kali ini saya akan membahas tentang kesehatan reproduksi pranikah. Di sini saya akan memberikan video edukasi tentang kesehatan reproduksi pranikah. Langsung saja kita saksikan. Baik, langsung saja kita bahas. Dalam melakukan peran mereka sebagai pasangan seorang suami dan istri, haruslah memiliki kesehatan lahir batin yang baik. Salah satu indikasi bahwa calon pengantin yang sehat adalah bahwa kesehatan reproduksinya berada pada kondisi yang baik. Apa sih itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi adalah keadaan yang menunjukkan kondisi kesehatan fisik, mental, dan sosial seseorang dihubungkan dengan fungsi dan proses reproduksinya, termasuk di dalamnya tidak memiliki penyakit atau kelainan yang mempengaruhi kegiatan reproduksi tersebut. Dalam kesehatan reproduksi, pembagian peran sosial perempuan dan laki-laki mempunyai pengaruh besar terhadap kesehatan perempuan dan laki-laki. Peran sosial laki-laki dan perempuan itu semakin dirasakan dalam kesehatan reproduksi. Sebagai perempuan, di mana seorang perempuan lebih rentan dalam menghadapi risiko kesehatan reproduksi, seperti kehamilan, melahirkan, aborsi yang tidak aman, dan pemakaian alat kontrasepsi. Karena struktur alat reproduksinya perempuan lebih rentan secara sosial maupun fisik terhadap penularan infeksi menular seksual termasuk HIV/AIDS. Tapi laki-laki juga mempunyai masalah kesehatan reproduksi, khususnya yang berkaitan dengan infeksi menular seksual termasuk HIV/AIDS. Karena itu, dalam menyusun strategi untuk memperbaiki kesehatan reproduksi, harus diperhitungkan pula kebutuhan, kepedulian, dan tanggung jawab laki-laki. Walaupun korban kekerasan adalah perempuan dan laki-laki, perempuan pada dasarnya lebih rentan terhadap kekerasan atau perlakuan kasar yang pada dasarnya bersumber pada subordinasi perempuan terhadap laki-laki atau hubungan gender yang tidak setara. Hak reproduksi dan seksual, di mana kedua calon pengantin mempunyai kebebasan dan hak yang sama dan secara bertanggung jawab dalam memutuskan untuk berapa jumlah anak mereka, jarak kelahiran antara anak satu dengan yang kedua, dan seterusnya, serta menentukan waktu kelahiran dan di mana anak tersebut akan dilahirkan. Hak reproduksi dan seksual menjamin keselamatan dan keamanan calon pengantin, termasuk di dalamnya harus mereka mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi dan seksual, serta efek samping obat-obatan, alat dan tindakan medis yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi. Informasi yang diterima harus bisa membuat calon pengantin mengerti tentang informasi yang diberikan, sehingga dapat membuat keputusan tanpa terpaksa. Calon pengantin juga berhak untuk memperoleh pelayanan KB yang aman, efektif, terjangkau, dapat diterima sesuai dengan pilihan tanpa paksaan. Pihak perempuan berhak mendapat pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, yang memungkinkannya sehat dan selamat dalam menjalani kehamilan dan persalinan, serta memperoleh bayi yang sehat. Hubungan suami istri harus didasari penghargaan terhadap pasangan masing-masing dan dilakukan dalam kondisi dan waktu yang diinginkan bersama, tanpa ada unsur pemaksaan, ancaman, dan kekerasan. Hak reproduksi juga mencakup informasi yang mudah, lengkap, dan akurat tentang penyakit menular seksual agar perempuan dan laki-laki terlindung dari infeksi menular seksual atau IMS, serta dan memahami upaya pencegahan dan penularannya yang dapat berakibat buruk terhadap kesehatan reproduksi laki-laki, perempuan, dan keturunan. Baik, di sini saya akan memberitahu beberapa langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi. Yang pertama itu, merawat kebersihan kelamin dengan baik. Bagaimana caranya? Kita lihat. Yang pertama, selalu membersihkan alat kelamin setelah berkemih, serta sebelum dan setelah melakukan hubungan seksual. Bagi perempuan biasanya sehabis berkemih itu harus dibersihkan. Di mana cara membersihkannya dari arah depan ke belakang agar kuman yang menempel dari anus tidak menempel ke vagina kita.
Yang kedua, pastikan area genital selalu dalam keadaan kering dan tidak lembab. Karena jika lembab, apalagi pada perempuan, akan mudah terserang bakteri ataupun seperti jamur-jamur yang bisa menyebabkan keputihan. Yang ketiga, hindari menggunakan sabun wangi, sabun sirih, deodoran, bedak, dan vaginal douche karena dapat menyebabkan kulit kelamin rentan iritasi. Yang keempat, mengganti celana dalam setiap hari dan pastikan kalau celana yang digunakan mampu menyerap keringat dengan baik, terutama untuk perempuan. Biasakan perempuan terkena keputihan. Jika perempuan terkena keputihan, merasa celana dalamnya sudah lembab, harus segera untuk diganti dengan yang kering. Dan yang kelima, bagi pria, pertimbangkan untuk sunat guna menghindari risiko infeksi bakteri pada penis. Kulit yang tidak diangkat dapat menjadi tempat berkumpulnya kotoran. Bila dibiarkan, kotoran tersebut dapat menumpuk dan menyebabkan infeksi. Selanjutnya, yang kedua, makan makanan yang sehat. Apa saja makanan yang sehat? Jika terbiasa makan makanan yang sehat dan bergizi tinggi, tubuh akan terasa makin sehat dan bugar. Juga terhindar dari berbagai penyakit termasuk penyakit yang menyerang reproduksi. Jadi, pastikan makanan dalam piring memenuhi prinsip gizi seimbang yang mencakup karbohidrat, serat, protein, dan lemak baik. Dan selanjutnya yang ketiga, berhubungan seks yang aman. Bagaimana sih berhubungan seks yang aman? Yang pertama, menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom ataupun pil kondom. Dan untuk kondom sendiri itu bisa melindungi dari infeksi menular seksual. Dan yang kedua, tidak bergonta-ganti pasangan seks di satu waktu. Yang ketiga, menjaga kebersihan organ intim sebelum dan setelah seks. Yang keempat, cek dan reject riwayat seksual diri sendiri dan pasangan. Dan yang kelima, melakukan tes penyakit kelamin secara berkala. Selanjutnya, yang keempat, harus selalu rajin cek kesehatan reproduksi kita ke dokter. Mungkin beberapa orang baru memeriksakan kesehatan reproduksinya ketika akan berencana hamil. Padahal, jikapun Anda tidak berencana hamil, sistem reproduksi tetap harus diperiksa secara rutin guna mencegah berbagai penyakit di kemudian hari yang biasanya muncul tanpa gejala. Baik, ini akan saya berikan contoh. Sebagai contohnya yaitu penyakit endometriosis yang menyerang wanita. Jika dibiarkan tanpa pengobatan yang tepat, penyakit ini bisa membuat wanita sulit hamil. Infeksi yang menyerang testis juga dapat membuat pria sulit membuat pasangannya hamil. Dan yang terakhir ini, yang kelima yaitu jauhi rokok dan minuman keras. Gaya hidup sehat adalah kunci menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh yang akan ikut mempengaruhi kerja sistem reproduksi Anda. Maka, jika Anda seorang perokok dan peminum alkohol, sebaiknya berusaha untuk menghentikan kedua kebiasaan buruk ini. Tidak mudah memang, tapi tidak mustahil dengan niat dan tekad yang kuat. Maka dari itu, baik pria maupun wanita sangat dianjurkan untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di klinik, rumah sakit maupun laboratorium kesehatan. Biasanya pemeriksaan berfokus pada risiko infeksi, penyakit menular seksual, dan penyakit bawaan yang dialami. Satunya, cobalah untuk pelan-pelan dengan mengurangi 1 gelas miras atau sebatang rokok per hari. Jika sudah terbiasa, barulah kurang beberapa batang rokok dan segelas lagi hingga Anda mampu berhenti sama sekali. Bila perlu, Anda bisa minta dukungan dari orang-orang terdekat. Selain itu, jangan lupa untuk rutin berolahraga secara teratur agar tubuh Anda tetap terasa bugar dan sehat setiap hari. Olahraga bisa membantu Anda dalam mencapai berat badan ideal dan memperbesar peluang sukses hamil. Selain olahraga, harus dibarengi dengan membiasakan cukup tidur. Tidur adalah cara alami tubuh untuk menjaga kesehatannya sendiri. Jika Anda kurang tidur, dampaknya akan terasa langsung pada kesehatan Anda, termasuk pada fungsi reproduksi dalam jangka panjang. Baik teman-teman, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa berguna bagi kita semua dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.